Rencana tanggal 26 ini kami mau milad yang ketiga. Ada apa namanya, kita mau bikin gebrakan. Kayaknya kalau bilang rekon muri terlalu kejauhan ya. Rekon di Sumsel aja deh dulu. Rekon di Sumsel. Apa itu Mbak? Apa itu, kita Mbak? mau buat nasi minyak terpanjang. Wih, nasi minyak terpanjang. Nasi minyak. Ciri khas Palembang ya? Nasi minyak kan khas. Panjangnya berapa tuh, Mbak? Nasi minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, semuanya perempuan. Kalau boleh dikatakan ya Sri Kandinya Nusantara, milik Sumatera Selatan. Mereka tergabung dalam komunitas The Ultimate Woman. The Ultimate Woman. Oke, langsung saja kita sambut Mbak Ati, koordinator daerah The Ultimate Woman Sumatera Selatan, dan yang satunya Mbak Erika Bendahara. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, benar. Jadi kalau di komunitas Mbak ini panggilannya apa nih Mbak? Biasanya Madam. Madam Erika, Madam Ati. Kalau lihat dari bahasa nih kan, bahasa Inggris, terus kemudian sapaan dengan sapaan orang Belanda. Nah, ini bisa diceritain dulu nih, apa sih yang melatar belakangi keberadaan dari komunitas ini, Mbak? Kami ini semuanya perempuan pengusaha. Rata-rata semua pengusaha, kuliner, fashion, kerajinan. Karena semuanya perempuan, bisa dibilang perempuan tangguh ya. Perempuan tangguh. Itu sih awal mula berdiri Juni ya, 13 Juni tahun 2019. Berarti tahun ini tahun ketiga kami berdiri. Juni 2019. Awal pandemi Covid waktu itu. Sebetulnya sebelum Covid itu, rencananya sebelum Covid, kemudian diresmikan pada saat Covid. Pada saat Covid, 1 tahun kita vakum ya. Sejak Covid itu kita vakum. Banyak program tertunda, banyak sekali program tertunda. Baru mulai lagi. Oke, artinya komunitas ini ya fokus ke gerakan-gerakan UMKM dan semua isinya perempuan. Perempuan semua. Oke. Nah, kita berdiri pada awal COVID 2019. Kemudian sempat vakum. Baru berdiri sudah vakum nih. Ya, seperti itu kan Pak. Betul. Baru berdiri kegiatan belum sudah vakum. Kemudian ada 1 tahun ke depan. Setelah itu masih COVID posisi waktu itu. Nah, mungkin apa nih Mbak? Mungkin komunitas ini mungkin bisa menjawab keresahan dari para UMKM yang kesulitan untuk memasarkan produknya atau memproduksi produknya pada saat masa pandemi. Mungkin gerakan-gerakan seperti apa nih yang dilakukan oleh komunitas ini Mbak pada saat itu? Waktu COVID kita banyak online ya, jual online, banyak dibantu online. Biasa dari grup ke grup, dari lewat media sosial sih, banyaknya lewat media sosial. Kebetulan kita ini dirangkul oleh Dinas Perindustrian Provinsi. Dinas Perindustrian Provinsi ini sangat support dengan kami ya, para komunitas. Kami difasilitasi perizinan. Dari mulai NIB sampai yang kuliner ini sampai halal difasilitasi Dinas Perindustrian, semuanya free semuanya. Karena UMKM tadi. Ya. Oke, jadi semuanya pengusaha, semuanya wanita. Rata-rata pengusaha. Apa yang ingin saya tanyain itu, peran dari komunitas ini seperti apa nih Mbak? Kalau UMKM kan ya mereka mempunyai strategi sendiri, terus produk usaha sendiri, ciri khas mereka sendiri. Nah, peran dari komunitas ini apa nih Mbak? Terutama pada saat pandemi kemarin. Dengan bergabungnya di komunitas, otomatis ada edukasi ya untuk mereka, untuk para pelaku usaha. Kadang-kadang mereka tuh hanya buat jual. Mereka tidak tahu kalau kualitasnya mau bagus lagi, mungkin dengan kemasan yang lebih bagus. Kalau dengan adanya komunitas kita bisa saling sharing. Ada juga bisa diskusi dengan Dinas Perindustrian, mereka memfasilitasi semacam ruang ya untuk konsultasi kemasan.
perizinan. Ada berapa sekarang anggota? 63. 63. Dan semuanya itu kuliner, fashion, kerajinan. Dan kerajinan. Dan aku lihat beberapa media online tuh ada suatu kerajinan yang cukup unik juga ya Mbak ya. Sendok plastik bekas, dibuat vas bunga. Iya. Nah, itu dibuat bunga. Oh, dibuat bunga, bukan vas bunga bukan. Vas bunga juga bisa. Vas bunga juga. Itu kreasi siapa, Mbak? Dari anggota itu sebenarnya. Jadi kita berkumpul di saat pandemi itu, jadi kita bikin inovasi baru buat biar ada kerjaan, biar ada kegiatan. Ya benar. Jadi kita punya ide buat vas bunga buat yang dari sendok bekas yang tidak terpakai lagi. Karena kan banyak kita beli online nih, bakso, mie ayam, pempek itu kan online, otomatis ada sendoknya dong. Untuk mengurangi sampah itulah sendoknya kita buat jadi bunga, bunga pas bunga kan jadi ada nilai jualnya, nggak dibuang begitu saja. Iya benar. Berapa itu harganya Mbak? Sudah terjual? Sudah ada yang terjual? Sudah ada terjual. Waktu itu lumayan sih. Sekarang ini agak vakum ya, karena kebetulan yang buat bunga sudah mulai banyak orderan. Dari mak-mak yang punya usaha masak kuliner. Jadi kan itu yang sampingan yang bikin bunga itu. Bunganya, jadi agak vakum sekarang kan. Cuman nanti mulai lagi. Oke, jadi anggota membuat kreasi, membuat produk makanan, membuat kreasi fashion segala macam, komunitas yang kemudian memasarkan ke publik seperti itu. Termasuk kalau memberikan masing-masing juga memasarkan sebetulnya. Memasarkan juga masing-masing. Kita cuma mengarahkan saja, memberi memfasilitasi untuk perizinan. Kalau mau konsultasi kemasan. Kalau komunitas itu kan biasanya ada pertemuan-pertemuan ya Mbak. Ya, betul. Misalnya ketika ada anggota yang memiliki kendala, masalah dalam kegiatan produk pemasaran yang seperti yang Mbak sampaikan, nah itu sudah pernah kita lakukan dari komunitas untuk merangkul mereka agar usahanya itu tetap berjalan. Biasa kami setiap bulan ada pertemuan. Dalam 1 bulan itu 1 kali ada pertemuan, disitulah kita saling sharing. Ada kekurangan apa dari setiap anggota, produknya, kalau misalkan kurang laku, bagaimana cara memasarkannya. Seperti itulah, kita setiap bulan tuh pasti saling sharing. Pertemuan di misalnya di rumah salah satu anggota bergilir gitu. Misalnya di rumah ini si A, bulan depannya di rumah si A lagi. Ya, kayak pengajian lah ya. Kalau pengajian emak-emak itu kan Jumat ini rumah ini, Jumat itu rumah ini seperti itu. Cuma yang kita bahas itu terkait dengan kendala mereka dalam masyarakat. Saling sharing. Nah, mayoritas mereka nih apa nih masalah yang mereka hadapi nih Mbak? Kalau COVID kemarin pemasaran ya. Pemasaran ya agak sepi. Modal juga mungkin. Iya, kendala biasanya kan kendala di modal biasanya kan kalau dari pemerintah itu ada ini ya. Ada bantuan dari pemerintah itu biasanya kan buat anggota kan komunitas. Cuman kalau saya saranin kalau ada anggota kekurangan modal, sebaiknya lebih baik kita menjual jadi reseller dulu sambil mengumpulkan modal ya, daripada berutang gitu loh. Ya nggak? Betul nggak? Betul. Kita menjual punya orang dulu. Punya kawan sendiri, di anggota yang lain kan. Kita jadi reseller, kita jual, kita kumpulkan. Kalau sudah terkumpulkan bisa jadi modal sendiri, bisa produksi. Betul. Biar dikit tapi punya modal sendiri. Iya. Dan terakhir itu waktu sebelum puasa itu ada kegiatan juga ya? Ada. Informasinya Mbak ya? Iya. Biasa setiap tahun memang sebelum Ramadan kita ada latihan bareng, demo masak kayak gitu. Bikin demo ya. Demo masak yang menunya biasanya yang untuk Ramadan. Biasa dijual untuk Ramadan. Untuk menambah menu bakulan mereka bisa dijual untuk Ramadan. Untuk di pasar kaget. Pasar itu. Oh, jadi mereka dikasih pelatihan dulu sebelum puasa itu. Iya. Biasa sebelum Ramadan kita ada itu. Oh, kita ada tim ahlinya, Mbak. Kenapa? Tim ahli untuk membuat
Kalau kuliner ada tim ahlinya, ada chefnya, ada mentornya, ada chefnya. Ada ya, itu. Ya. Biasa fashion, kami datangkan ya. Fashion ada seperti itu. Ya. Kalau belajar masak biasa kita datangkan chef, ada chefnya. Ada juga. Biasa kita kerjasama dengan salah satu perusahaan, mereka menyiapkan chefnya yang memang ahli ahli buat roti. Misalnya kita kerjasama dengan hotel, restoran seperti itu ya, yang memang memahami terkait kuliner seperti itu Mbak ya. Benar. Oke, dan tahun ini udah menginjak tahun kedua. Tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Ada rencana kegiatan nih Mbak? Rencana tanggal 26 ini kami mau milad yang ketiga. Ada apa namanya, kita mau bikin gebrakan. Kayaknya kalau bilang rekor murid terlalu kejauhan ya. Rekor di Sumsel aja deh dulu. Rekor di Sumsel. Apa itu Mbak? Kita mau buat nasi minyak terpanjang. Wih, nasi terpanjang. Nasi minyak. Ciri khas Palembang. Nasi minyak kan khas. Panjangnya berapa tuh Mbak? Nasi minyak. Kurang lebih 5 meter ya. 5 meter lah, kurang 5 lebih 5 meter. 5 meter. Oke. Boleh lah nanti kalau mau datang ada di PS Mall di lantai 4. Tanggal 26 jangan lupa. Tanggal 26 Juni. Tanggal 26 di Minggu. PS Di PS lantai 4 PS di Mall, ya, PS di depan Mall di bioskop. lantai 4. Membuat nasi minyak dengan panjang 5 meter. Terpanjang sepanjang 5 meter. 5 meter. Ketinggiannya berapa nih? Kalau nasi kan ada tingginya, Mbak. Tingginya enggak, dia ini enggak terlalu tinggi mungkin ya kalau kita ambilnya tingginya terpanjang. Kalau nasi minyak tuh kan dia hancur kalau ditinggiin kayak dibuat tumpeng itu dia kan hancur kalau nasi minyak. Gitu. Enggak kayak nasi kuning, nasi tumpeng. Makanya kita buat terpanjang. Oke. Dengan lauk-lauk tentunya kayaknya yang khas ada di Palembang ya. kan. Kalau kayak pempek terpanjang udah sudah ada itu pempek terpanjang sudah ada. Sudah ada ya. Kayak apa tuh apalagi kemarin tuh? Yang baru kemarin kue Kue kojo. berbentuk apa ampera ya. Sudah. Oh, sekarang nasi kita minyak. buat nasi minyak. Nasi minyak juga kan ini apa ciri khas Palembang kan? Oh, itu yang mau kita angkat apa kearifan lokalnya Kearifan itu ya. lokalnya betul. Kalau Palembang. Untuk 5 meter itu berapa berasnya yang kita siapin ini, Mbak? Dan berapa chef yang kita siapin juga? Kita ngerjainnya sama-sama ya. Ya, seluruh anggota digerakkan. Bagian ada yang bagian masak nasinya, ada yang bagian lauknya. Pokoknya kami kerahkan semua anggota. Untuk berasnya kurang lebih 25 ya, 25 kilo ya. 25 kilo kurang beras lebih. untuk itu ya. Untuk 5 meter 5 kilo. Kenapa terpikir terpanjang itu, Mbak? Karena ya itu tadi, karena kalau beras nasi minyak itu tidak bisa dibikin tumpeng. Tinggi itu nggak bisa dia. Kan ditinggikan. Jadi jalan satu-satunya itu dibikin panjang. Kita buat panjang. Kemarin terpikir juga buat kayak pempek ini udah ada gitu kan. Kita kan punya sungai Musi, sungai terpanjang. Nah, kita buat nasi minyak nasi terpanjang. Terpanjang. Jadi masyarakat boleh nyicip nih. Boleh. Nah, tuh pemirsa Cukup Pedes kalau silakan. mau mencicipin hasil kulinernya dari komunitas ini ya segera datang ke PS Mall. Tanggal 26 Juni 2022. Ya. Nah, selain itu nih Mbak, selain membuat nasi minyak terpanjang yang katanya 5 meter yang katanya terpanjang di Sumsel. Kita belum tahu juga nih pemirsa, apakah memang dari komunitas ini yang terpanjang atau ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah pernah ngelakuin itu kan. Ya. Nah, selain nasi minyak itu mungkin ada gebrakan-gebrakan lain nih pada saat milad nanti. Itu aja kali ya untuk milad ini, nasi minyak. Ya, kalau untuk gebrakannya ya paling mungkin tenan, seluruh anggota boleh buka tenan dan harganya murah. Kalau buka tenan enggak ya? Kalau buka tenan enggak, cuman kalau produk semua anggota nanti ada. Ada nanti dipamerkan juga. Insya Allah nanti dihadiri oleh kepala dinas dari mulai perindustrian, koperasi, perdagangan, pariwisata provinsi. Insya Allah juga mungkin Ketua Dekarnasda, Ibu Pebi kalau bersedia nanti kami undang. Kalau tidak berhalangan bisa hadir. Terus juga nanti dihadirin oleh Ketua Umum dari pusat, dari Jakarta, Insya Allah bisa hadir. Pasti cewek juga Mbak ya? Cewek juga. Cantik wong kita. Wong kita juga. Kebetulan wong kita, ketua umumnya. Ketua umumnya wong kita. Pasti mensupport itu, enggak mungkin enggak mensupport kalau kita sendiri kan. Sangat mensupport. Ada juga nggak nih produk yang spesial mungkin
kami ada produk unggulan nih dari komunitas, namanya ini. Nah, boleh dong disebut Mbak, brand-brand boleh apa? Brand-brand juga bisa juga. Boleh. Kami ini ada ya brand yang sudah terdapat 43 ya kurang lebih ya. 43 brand dari kuliner, fashion. Kalau saya sendiri RBA Collection. RBA Collection. Ya, produksi baju-baju syar'i, gamis-gamis syar'i, niqab, handsock, kaos kaki muslimah. Untuk sementara itu aja. Kalau Ibu Bendahara? Ibu Bendahara. Saya sendiri di kuliner di kue-kue basah, kue kering gitu. Nama usahanya Rinjani Cake and Cookies. Rinjani. Iya. Oke. Boleh. Itu kalau Mbak Mary yang di belakang itu? Mbak Mary itu ada pemirsa ya? Jadi ada satu. Ada satu anggota yang setelah datang ke studio dan dia harus dihukum duduk di belakang. Kalau Mbak Mary usaha apa Mbak? Saya ini di fashion juga sama seperti Madam Arti. Saya cuma jahit Humaira. Kebetulan dekat Bitaran Jambi 9. Oke. Jadi ya itu terima jasa jahit juga dari pakaian wanita, anak juga ambil sebaya. Oke, jadi memang komunitas ini ya fokusnya ke kuliner, fashion dan apa tadi? Kerajinan. Ada tadi. Salah satu anggota kami membuat kerajinan dari ban bekas. Jadi pas bunga, jadi tempat sampah. Ada juga dari kaos kaki, jadi boneka cantik. Dan semuanya tuh dipamerkan pada saat Insya Allah nanti dipamerkan pada saat acara nanti ada semua. Kita pamerkan Mbak. Kita pamerkan. Nah mungkin terakhir ini Mbak, closing statement Mbak, apa nih Mbak yang dari komunitas ini yang memberikan pesan kepada para pelaku UMKM pemula nih Mbak. Jadi sekarang ini kan pandemi sudah melandai, mungkin ada gerakan-gerakan baru untuk UMKM pemula. Nah, biar mereka tidak terjerobos ke kerugian. Nah, mungkin apa nih Mbak bisa disampaikan ke pemirsa Cukup Pedas? Boleh, untuk pemula yang belum tergabung di komunitas, baiknya tergabung dengan komunitas. Karena bukan apa-apa, dalam komunitas itu diarahkan. Selain kita banyak jaringan, banyak jaringan lebih luas. Kalau di komunitas jaringan lebih luas. Terus kita diarahkan juga untuk perizinan. Karena kita pelaku usaha otomatis mesti punya perizinan. Kayak kuliner dari mulai NIEB sampai ke halal. Apalagi PMP Projen itu mesti BPOM. Kalau sekarang mesti BPOM. Mesti BPOM. Kalau tergabung di komunitas, mereka tahu cara ngurus perizinan itu seperti apa. Ya, atau paling tidak kalau sudah bergabung dengan teman-teman di komunitas, mereka lebih lebih terukur lah Mbak. Betul. Ada modal kecil nih, bisa betul. Baiknya usahanya seperti apa seperti itu kan. Benar. Oke, baik pemirsa Cukup Pedas, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kembali lagi saya ingatkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 ini jangan lupa datang ke PS Mall. Kita hadiri perayaan Milad komunitas The Ultimate Woman, karena di sana ada nasi minyak sepanjang 5 meter dan kalian boleh mencicipi nasi minyak itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.